Oke, saya ucapkan selamat datang kembali ya ke Nandia dalam perkuliahan kita pagi ini. Semoga kamu dalam kondisi sehat ya. Sehat ya Nandia? Alhamdulillah, Pak. Tapi agak putus-putus ini apanya Nandia. Ya tadi ganti saluran, Pak. Oh, ganti saluran ya. Oke ya. Oke, kita eh, on time ya, sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati bahwa hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kelas khusus ini dengan materi ketiga dan keempat ya, yang ketiga empat. Nah, seluruh materi itu sebenarnya sudah saya upload ya, mungkin kamu sudah Iya. lihat di Google Drive ya. Materinya boleh dipelajari ya. Nanti sambil selama perkuliahan kamu boleh bertanya kira-kira maksudnya apa gitu. Nah, nanti Iya, kita Pak. diskusikan. Nah, biasanya di dalam materi saya itu secara reguler itu terdiri dari beberapa tahap ya, Nandia ya. Jadi mulai dari pembukaan saya selalu memberikan motivasi nih sebenarnya buat mahasiswa dan mahasiswi yang lagi bersiap-siap ya untuk menyelesaikan studinya ya. Jadi yang terpenting itu sebenarnya adalah semangat Nandia ya. Semangat itu penting ya. Jadi kalau Iya, Pak. awal semangatnya sudah kendor ya, sulit untuk menerima apapun ya. Ya, kita dalam kehidupan juga begitu ya, kadang-kadang malas gitu ya. Ada yang ngajak juga malas biar kadang-kadang ya. Yuk kita ngajak makan-makan yuk, jalan keluar. Jadi kalau semangatnya kurang tinggi ya, biasanya malas gitu ya. Nah, biasanya semangat ini didorong oleh karena ada tujuan. Ya. Tujuannya adalah kita ingin berhasil misalnya ya. Wah, saya ingin menyelesaikan satu materi di dalam satu perkuliahan itu dengan cepat misalnya ya. Apapun yang saya hadapi pasti saya hindari gitu ya. Yang menghambat itu pasti saya hindari. Nah, itu sebenarnya nanti terbawa itu Nandia kalau mulai dari perkuliahan kamu konsisten ya, konsisten melaksanakan segala sesuatunya secara disiplin, termasuk semangat tadi, pasti bisa selesai ya. Secara waktu juga akan lebih cepat ya. Nah ini bekal buat kamu lah ya nanti yang akan mau masuk ke tahap dunia kerja gitu ya. Jadi dunia kerja itu sedikit berbeda Nandia ya. Kalau saya Iya, lihat Pak. ya, dari mulai kamu selesai nanti, memang pada intinya nanti akan terlihat ya, loh kok beda ya dengan waktu di Mhm. kuliah ya. Di kuliah saya bisa bermain, ngobrol, bisa absen, bisa nggak hadir, bisa Mhm. cuek gitu ya. Tapi kalau kerja nggak bisa Nandia, karena kita diawasi. Iya. Mhm. Diawasi selama 1 minggu biasanya kan, Sabtu Minggu kita nggak bisa diawasi ya, karena kita kan nggak masuk kantor misalnya. Tapi kalau sehari-hari kita pasti diawasi ya, atasan kita, terus sesama teman kita, dan bawahan kita biasanya juga. Nah itu kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati, itu menjadi bumerang, bumerang ya, bumerang. Karena misalnya bawahannya itu terlihat itu kalau atasannya itu kurang semangat, pasti bawahannya nggak semangat juga. Nah, itu udah pasti ya. Iya. Itu pengalaman saya enggak. Kemudian kalau kita nggak semangat, teman-teman sekerja kita, selevel kita, juga nggak semangat biasanya. Aduh, malas nih, Mhm. Pak Satria ini malas nih ya. Kerja sama males nih. Kenapa? Aduh, Pak Satria aja nggak semangat, apalagi mau ngerjain gitu ya. Nah, nanti Mhm. begitu juga dengan atasan. Dan atasan kita tuh akan lihat itu ya. Wah, ini orang ini semangat banget gitu ya. Berarti ada sesuatu yang memotivasi. Nah, biasanya yang memotivasi itu adalah karena misalnya masih baru ya, kita kepingin dilihat eksis gitu ya, di mata teman, di mata atasan, wah semangatnya luar biasa. Saya dulu awal-awal bekerja itu luar biasa karena saya ingin mencapai sesuatu ya, karena ada tujuan. Nah itu sudah sudah iniin di dalam hati kita, Mak Nadia. Jadi dalam hatinya, pokoknya saya harus berhasil gitu ya, apapun gitu ya.
Jadi kalau saya sudah masuk satu bidang, saya akan fokus, apapun kendalanya, pokoknya saya harus berhasil. Nah itu ternyata terbawa Nandia. Ya, kalimat itu terbawa di dalam pola pikir ya. Jadi kalau saya mau sesuatu berarti saya harus bekerja keras misalnya ya. Apapun yang disuruh atasan ataupun teman minta tolong itu dikerjakan aja. Serumit apapun saya kerjain aja gitu ya. Ternyata itu dampaknya luar biasa Nadia. Ya. Saya dulu masuk Indofood itu lewat jalur manajemen trainee ya. Jadi benar-benar basic ya. Manajemen trainee. Jadi luar biasa saya mulai dari bawah benar ya. Sama-sama operator itu sama-sama duduk, sama-sama makan, sama-sama ngobrol gitu ya. Nah, ternyata itu ujian ya. Ujian bahwa kita bisa nggak menyesuaikan diri. Itu kuncinya. Jadi semua status kita itu dihilangkan. Hilangkan maksudnya status kita sebagai sarjana misalnya nih. Wah, ini udah sarjana Pak Satria. Tapi enggak tuh kalau ngobrol sama Pak Satria biasa aja, nggak ada bawa-bawa, wah ini lulusan ini Pak Satria udah S1, saya kan masih tamatan SMA, nggak ada gitu ya. Kenapa? Kita bisa menyesuaikan diri. Kita bisa mendekati mereka ya. Nah, ternyata itu berdampak pada saat kita dinilai sama atasan. Atasan itu ternyata nggak tanya ke kita, dia tanya ke bawah, dia tanya, gimana menurut kamu Pak Satria? Bagus Pak, gitu ya. Kerjanya bagus, mau menolong, apapun saya yang kesulitan ditolong sama dia. Nah, dapat poin ya. Nah, itu kebetulan yang membuat saya dari berapa ya? 30 orang ya, 30 orang, hanya 2 orang yang bisa bertahan dan dia. 2 orang cuma, saya sendiri sama teman saya satu lagi ya. Jadi luar biasa ininya ya perjuangannya, tapi karena saya tahu ya bahwa saya ada motivasi ya ternyata di sana ya, dan sedikit ada keyakinan ya bahwa ini akan berhasil ya. Jadi saya nggak mikirin bahwa aduh kerjaan ini gengsi gitu loh. Nah, menghilangkan gengsi itu susah Nadia. Susah banget. Gengsi nanti dilihat temen ya. Temen nanti yang kedua dikatakan sok. Nah, sok banget kamu ya kata temen ya. Kerja terus ya. Ngobrol main gitu. Enggak juga ya. Nah, saya coba menyesuaikan gitu ya. Jadi nggak perlu harus terus-menerus saya bekerja, tapi saya juga bersosialisasi penting ya. Penting. Itu untuk network, untuk jaringan ya. Satu waktu kita butuh dia dan dia pasti butuh kita. Nah, itu terbukti benar. Nah, itu tips saya hari ini ya untuk Nadia ya. Saya selalu memberikan motivasi di awal ya. Karena kuncinya itu adalah kita semangat di awalnya ya. Terus ya di ini. Kalau kamu udah terbiasa nanti waktu kerja tuh waduh enak banget Nadia. Apapun godaan dari teman, dari bawahan, dari atasan, hilang semua itu. Ya. Jadi karena kita punya prinsip. Nah, itu yang penting. Punya prinsip itu. Saya mau berhasil dengan cara baik. Nah, itu terbuktilah ini saya ya. Oke, itu Nadia kira-kira motivasi pagi ini. Biasanya di dalam struktur perkuliahan dengan saya itu ada diskusi juga. Nanti di dalam slide-nya ada diskusi, bahkan kadang-kadang saya minta tanggapan ya, terus minta respon ya. Kemudian di dalam perkuliahan itu saya juga ada kuis ya. Biasanya di pertengahan itu saya cuma bangkitkan mereka ya. Apakah karena di dalam perkuliahan apalagi yang sifatnya online ya, itu paling berat ya. Karena kadang-kadang kita nggak lihat orangnya ya. Di mood-nya aja atau videonya ditutup gitu ya. Orangnya ngapain sulit juga ya. Tapi ternyata di beberapa kelas yang saya berhasil ya. Kenapa ya? Mereka selalu saya minta pendapat mereka di akhir ya. Ada evaluasi ya, evaluasi diri untuk dosen ya. Nah, itu saya dapatkan untuk saya perbaiki, improve ya. Saya improve kira-kira kurangnya di mana gitu ya. Kadang-kadang saya buat game teori ya. Teori-teori itu digamekan, terus masuk ke salah satu aplikasi. Mereka senang ya masuk aplikasi tertentu, menjawab satu pertanyaan secara bersama-sama. Jadi kayak tim gitu. Aduh, senang ya dia bilang ya. Nah, itu salah satu cara saya ya.
Tapi untuk kali ini kita nggak bisa sampai semua itu karena waktu kita juga terbatas ya, Nadia ya. Iya, Pak. Ya, Nadia, sebelum saya lanjutkan, kamu ada pertanyaan nggak? Atau ada yang mau disampaikan ya? Kalau ada yang mau disampaikan boleh sambil saya mau setting dulu ini materinya ya. Materinya kita setting tiga ya. Ini pertemuan kita ketiga ya. Saya selalu di pertemuan, ini pertemuan berapa ya? Oh, ini pertemuan yang keempat, ya. Kita di pertemuan ketiga, pertemuan kita ke bab 3 ya. Ini masih bab 4 ya. Bab 3. Oke. Lihat ya bab 3 ya. Bab 3. Bapak, saya izin mute dulu ya, Pak. Ponakan saya lagi nangis, Pak. Oh, oke ya, sip. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat. Oke. Nah, dia bisa lihat itunya, materinya? Bisa ya? Nah, kalau Daniel udah buka tadi malam, berarti ini bisa lah ya. Ini nggak berapa sulit. Nah, sama seperti kemarin, saya akan putarkan sampai selesai. Nanti kalau Nadia ada pertanyaan, kita bisa diskusikan. Saya bisa tambahkan juga ya penekanan pada aspek-aspek tertentu yang harus dipelajari ya supaya memudahkan mahasiswa ya untuk mempelajarinya. Oke, ini saya keluarin dulu ya. Oke, ya saya mulai ya. Di bab 3 ini kita bicara mengenai kualitas dan peningkatan daya saing. Ya. Peningkatan daya saing. Jadi di dalam kualitas itu peranannya besar ya, karena kalau kita lihat aspeknya itu luar biasa. Kemudian di dalam materi ini ada 6 referensi ya, yang Nandia bisa cari ya. Ini berguna nanti kalau Nandia misalnya perlu referensi gitu ya, dapatnya di mana. Nah, ini isinya ya. Isinya ada 3 komponen ya, ada kualitas, ada komponen, ada konsep value chain ya. Oke, silahkan dibaca ininya materinya. Nah, ini bicara mengenai kondisi daya saing Indonesia ya, standar hidup dihitung dari GNP ya, atau produk nasional bruto ya, atau istilahnya juga PDB ya. Nah, ini kalau kita bicara mengenai kondisi daya saing, itu bisa dilihat dari berapa banyak import yang masuk sebenarnya ya. Kalau produk itu banyak import, berarti kita nggak punya daya saing ya, kita nggak punya kemampuan untuk menjual ya, menjual produk kita. Nah, biasanya saya punya diskusi ya, apa itu daya saing, mengapa daya saing perlu diciptakan. Ini saya teruntukkan untuk membangkitkan pengetahuan masing-masing ya, mahasiswa sejauh mana tahu mengenai daya saing ya. Nah, ini daya saing terjemahannya dari Wikipedia, intinya adalah bagaimana kemampuan perusahaan ya, kemudian negara itu bisa menjual barangnya ya, itulah dia ya. Nah, kuncinya itu daya saing itu adalah berubah ya, sikap untuk berubah ya, dari mulai money, material, mesin, metode ya. Nah, itu bisa merubah budaya ya, budaya. Nah, biasanya mekanisme perubahan itu ada yang sifatnya fokus ya, fokusnya apa dulu, ada 7 ya, kemudian budayanya seperti apa, bagaimana budaya kualitas. Nah, selalu ada hubungan antara kualitas, ada profit, ada daya saing ya. Kalau kualitas bagus, biasanya untung. Nah, biasanya kalau untung pasti memiliki daya saing. Itu pasti 3 itu saling berhubungan ya. Nah, daya saing itu memiliki faktor kekuatan ya. Kekuatannya dari mana aja persaingan itu ya. Biasanya ada 5 ya. Ada 5 persaingan ya.
Nah, ini dipakai di mana-mana ya, Michael Porter ini ya. Nah, Michael Porter ini salah satu orang yang paling ahli ya di bidang analisa untuk persaingan ya, dan itu dipakai ilmunya ya, baik waktu bekerja juga pasti ini termasuk salah satu yang menjadi perhatian ya. Nah, ini kita melihat hubungannya dengan quality tadi ya, bagaimana TQM itu ya berperan ya. Kita lihat TQM dengan daya saing itu selalu ada ya. Nah, biasanya secara perlahan ya, kalau kita improve kualitas, pasti kita akan mengurangi biaya kita. Ya, itu pasti ya. Ini pengalaman saya sudah membuktikan ya. Nah, komponen-komponen penunjang daya saing tadi ya, selain tadi ada quality ya, quality yang bagus itu akan membuat perusahaan itu bisa sustain ya, bisa bertahan ya. Nah, indikatornya sering digunakan standar hidup ya, daya saing itu ya. Semakin tinggi standar hidup, berarti perusahaan atau negara itu memiliki daya saing tinggi ya. Investasi, produktivitas, dan perdagangan. Jadi ada 4 gitu ya indikatornya ya. Nah, topik yang kedua mengenai budaya kualitas. Nah, kalau perusahaan itu mau maju, berarti di dalam perusahaan itu sudah ada budaya ya yang terkait dengan kualitas ya. Budaya itu terlihat bagaimana orang itu bekerja, bagaimana lingkungan itu yang dia berusaha untuk memperbaiki kondisi itu terus-menerus ya. Nah, berarti di situ sudah ada budaya tercipta ya. Nah, terciptanya budaya itu mungkin butuh waktu lama gitu ya, bagaimana perusahaan itu. Apalagi seperti Indofood ya. Indofood dan yang lain juga memiliki budaya kualitas itu terbentuknya nggak membalikkan tangan, tapi mungkin sudah 2-3 generasi ya. Nah, ini karakteristik organisasi yang memiliki budaya. Nah, mekanismenya ada beberapa hal yang perlu dilakukan ya untuk merubah budaya ya. Ini ada 6 ya, 6 poin yang harus dipahami ya. Kalau kita ingin merubah budaya ya. Bagaimana terbentuknya budaya itu ada beberapa langkah-langkah ya. Ini ada 7 langkah ya. Ada 7 langkah yang harus disiapkan ya supaya terciptalah budaya kualitas ya. Nah, topik yang berikutnya ada mengenai value chain dan kemitraan ya. Jadi kalau Nadia lihat istilahnya itu sebenarnya rantai nilai ya dan kemitraan. Rantai nilai itu mulai dari aspek perusahaan itu bahan baku diterima sampai produk itu terjual ya. Itu konsep value chain ya. Itu istilahnya rantai nilai ya. Jadi masing-masing tahap ya. Jadi masing-masing tahap di dalam itu ya chain-nya ya. Nah, ini kalau dibagi rantai nilai itu sebenarnya gambaran ya. Gambaran bagaimana support aktivitas, ada primary aktivitas yang menuju kepada margin ya. Nah, margin. Nah, di dalam peningkatan tersebut ada aspek utama ya, terkait dengan pemasok, ada yang terkait pelanggan ya, terkait dalam proses ya, terkait dengan antar value chain ya yang ada di dalam perusahaan. Nah, terkait kepada value chain tadi ada kemitraan internal, berarti di dalam perusahaan ya, ada hubungan ya, hubungan kerja yang baik di dalam antar fungsi-fungsi di dalam perusahaan. Itu namanya kemitraan internal ya. Kemitraan dengan pemasok, berarti dengan supplier. Ini penting banget ya. Kalau kita bisa melakukan kemitraan, kita akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa ya dengan pemasok. Ini ada kemitraan pemasok juga ya. Nah, yang ketiga adalah kemitraan dengan pelanggan ya, dengan orang yang berikutnya ya, di luar dari perusahaan kita, dengan distributor, dengan retail, dengan customer langsung. Nah, ini ada kemitraan ya. Kita tahu. Nah, ini yang biasa sering dibicarakan orang ya, tahap-tahapannya ya. Semakin yang bawah semakin maturity ya, semakin tinggi tingkatannya ya, kompleksnya. Ada yang namanya strategic partnership. Nah, itu yang paling diharapkan sekali ya. Nah, itu materi yang pertama ya. Jadi saya bisa rangkumkan ada daya saing ya, kemudian ada budaya,
ada value chain, ada kemitraan ya. Nah, kalau kamu menyenangi aspek ini ya, aspek supply chain ya, belajar tentang supply chain, kamu pasti dapatkan ya ilmu ini ya, value chain tadi ya, value chain. Nah, value chain itu dimulai dari kemitraan. Kemitraan siapa? Kemitraan pemasok tadi ya, supplier ya, sampai kepada kemitraan kita dengan pelanggan. Itulah tahapan di dalam supply chain ya. Istilahnya sekarang keren supply chain ya, atau rantai pasok ya, rantai pasok. Oke, ini gambaran untuk materi yang ketiga ya. Nah, tadi ada sedikit pertanyaan yang bisa didiskusikan ya. Kamu bisa mungkin langsung jawab juga boleh ya. Kira-kira menurut kamu ya, dari pertanyaan tadi ya, ada pertanyaan tadi, daya saing itu menurut kamu apa kira-kira daya saing itu? Kenapa sih orang sekarang banyak kali ngomong tentang daya saing ya? Kayaknya semua itu terjadi pada saat pasti sumber daya terbatas ya. Jadi kalau sumber daya terbatas, maka orang saling bekerja untuk mencapai tingkatan yang tinggi ya, daya saing yang tinggi gitu ya. Nah, atau Nadia bisa jelasin menurut Dania ya. Jadi kita nggak usah cari inilah daya saing ya, kira-kira menurut kamu apa ya daya saing ya? Daya saing itu kayak kayak perbedaan tingkat keunggulan tiap perusahaan atau karyawannya gitu, bukan sih Pak? Ya, betul. Daya saing itu ada aspek unggul ya. Nggak mungkin kita bisa bersaing ya, Nadia ya, dengan orang kalau kita nggak unggul. Termasuk diri kita juga, Nadia. Nanti kalau kamu misalnya mulai bekerja, kamu punya daya saing, ya, kemampuan untuk bisa mengalahkan pesaing-pesaing kamu sesama sarjana misalnya ya. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari pembelajaran dengan teman-temanmu ya yang nilainya bagus-bagus dan nilai-nilainya yang lebih baik. Nah, itu kamu punya kemampuan untuk bersaing ya, mencapai nilai yang tinggi. Nah, itu salah satu ya kalau diterapkan di dalam perkuliahan. Tapi kalau dalam bekerja itu nanti terhadap teman-temanmu yang memiliki karir yang sama ya, jabatan yang sama ingin mencapai. Kalau skopnya perusahaan berarti daya saingnya terhadap perusahaan lain ya. Wah, kita punya sesuatu ini. Perusahaan ini apa? Semua karyawannya itu sarjana. Nah, itu daya saing ya yang bisa mengalahkan perusahaan yang lain. Mungkin perusahaan yang lain 60% karyawannya tamatannya SMA. Ya, tapi perusahaan yang kita ini mungkin 90% ya sarjana. Berarti kita memiliki satu kemampuan ya, kemampuan kelebihan lah ya yang bisa membuat kita unggul. Nah, itu membuat kita unggul ya. Nah, pertanyaan yang kedua mungkin Nadia bisa jawab tuh. Mengapa daya saing perlu diciptakan ya? Kenapa perlu diciptakan daya saing itu ya? Apakah karena daya saing buat menjadi bisa kompetitif satu sama lain gitu Pak. Jadi semakin unggul tenaga kerja tersebut akan semakin tinggi nilai dari itunya ya, value-nya ya. Oke, nggak apa-apa. Iya. Kamu kalau terbiasa dengan diskusi nanti kalau kamu belum ujian skripsi ya? Belum, Pak. Nah, nanti kalau ujian skripsi itu suka kadang-kadang nyeleneh pertanyaannya ya. Jadi kita fokus aja ya, topiknya apa, jawabnya itu ya. Saya dulu waktu ujian skripsi saya juga pertanyaannya itu mengglobal gitu ya. Karena di situ akan diminta pandangan kita ya. Nah, pandangan kita itu sebenarnya diambil dari kebiasaan kita membaca, Nadia. Ya, baca koran, baca majalah, melihat peristiwa di televisi. Nah, itu membuat kita berpikir ya. Nah, itulah kelebihannya sebenarnya sarjana itu dia berpikirnya sistematis. Itu yang membedakan mahasiswa itu dengan tamatan atau yang anak-anak SMA gitu ya. Kenapa? Kalau dia udah mahasiswa, caranya itu nggak loncat-loncat. Jadi kalau ditanya sesuatu, nggak kemana-mana gitu ya, nggak kemana-mana. Tapi dia berurut. Nah,
itu juga nanti membuat kamu mudah nanti bekerja ya. Saya itu kerjanya sistematis, nggak loncat-loncat gitu ya. Nah, saya dulu termasuk yang beruntung ya, karena apa? Saya dididik cukup ketat ya. Kebetulan saya dulu di IPB ya, saya di IPB ya. IPB itu tahun itu termasuk sangat ketat ya, karena kuliahnya pun nggak sempat saya banyak bermain kayak anak-anak sekarang ya, enggak ya. Jadi memang dijejer dengan tugas-tugas yang banyak gitu ya. Ternyata saya sadari sekarang ya, saya sadari bahwa itu adalah membentuk saya supaya saya sistematis. Sistematis ya. Apapun yang saya lakukan, saya mulai dengan perencanaan ya, perencanaan ini, termasuk karir ya. Nah, itu dibawa ternyata selama saya kuliah yang tidak saya sadarin. Ngapain sebentar-bentar tugas, sebentar-bentar ada ini itu gitu ya. Aduh, kadang-kadang ada teman saya dari ITB ya datang gitu ya. Kalian belajar terus ya gitu ya. Ya memang memang kita dijejelin gitu ya, dijejelin SKS untuk selesai gitu ya. Jadi nggak ada waktu untuk banyak main-main ya, bolos gitu nggak sempat gitu ya. Nah, inilah dia ya. Karena untuk apa ya? Supaya saya bisa punya daya saing ya, daya saing unggul ya. Nah, itu salah satu ya, dia ya. Oke, jadi nah, daya saing itu perlu ya kita ciptakan supaya kita bisa unggul ya, kita bisa unggul dibandingkan. Nah, dengan kita unggul itu apa? Berarti kita bisa eksis di mana? Di market, di pasar ya. Di pasar itu kita bisa selalu di atas pesaing-pesaing kita ya. Nah, itu luar biasa manfaatnya ya, daya saing itu ya. Jadi kalau negara berarti kita perlu memiliki sesuatu ya yang membuat kita itu bisa tumbuh ya. Negara ekonomi kita itu bagus ya. Misalnya kita bisa ekspor kemana-mana ya. Sementara negara lain nggak bisa ekspor. Kenapa? Mungkin nggak ada SDM-nya, nggak ada resources-nya. Kita punya misalnya. Itu yang membuat perlu kita ciptakan ya. Nah, daya saing itu bisa macam-macam ya. Bisa dari resources, bisa dari human-nya, dari orangnya ya, dari teknologinya. Mungkin juga sekarang dari ide-ide yang muncul yang baru ya. Nah, itu memiliki daya saing ya. Kita punya sesuatu yang orang lain nggak punya. Nah, itu yang penting ya. Oke, ada pertanyaan Nadia dari slide 1 sampai 30 ini? Enggak ya? Oke, kira-kira sudah clear ya, dapat ininya ya, benang merahnya ya, pembelajaran ini, karena kita memang perlu ini ya, perlu tahu gitu ya. Oke, berarti kita bisa masuk ke chapter berikutnya ya, berarti chapter 4 ya. Jadi saya pas ini ya, setengah jam ya. Oke, saya coba ini dulu.